Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan penuturan dari Pak Dahlan Iskan ya teman-teman yang bisa dipakai juga oleh kita untuk membungkam para pengkritik Pak Jokowi. Seolah-olah ya Pak Jokowi itu enggak pernah ada baiknya, bahkan seolah-olah ketika Pak Jokowi turun tuh harus diadili. Ketika Pak Jokowi belum waktunya purna tugas seolah-olah harus diturunkan. Entah kenapa ya teman-teman, sampai sebegitu bencinya. Nah, di sini Pak Dahlan akan menjelaskan karya-karya kerakyatan Pak Jokowi yang seringkali tidak dilirik oleh orang-orang yang kerjanya hanya politik terus memikirkan hal-hal politik. Sementara Pak Jokowi selalu memikirkan hal-hal yang berbau produktivitas ya teman-teman, di mana Pak Jokowi makanya selalu belusukan untuk melihat pekerjaan yang berhubungan dengan produktivitas. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak video berikut ini. Dan Pak Jokowi harus diakui juga, sebenci-benci apapun kepada Pak Jokowi harus diakui, untuk kemarau panjang itu Pak Jokowi menyiapkan banyak sekali embung. Yang ini kalangan elit mungkin tidak mencatat sebagai prestasi yang perlu dihargai, embung. Sehingga kelak mungkin seandainya terjadi kemarau panjang, mungkin agak sedikit tertolong karena proyek-proyek embung ini banyaknya luar biasa. Tetapi tetap kalau terjadi kemarau panjang dan Tuhan tidak memberi hujan sebaik 5 tahun terakhir, ya tetap persoalan. Aku belum pernah ngomong gini, ini baru kepada Anda aku ngomong ini. Apakah tadi keberhasilan Presiden Jokowi itu sehingga banyak yang menginginkan program-program itu dilanjutkan? Saya kira begitu. Saya kira rasional juga. Kalau ada orang yang berpendapat, oh lebih baik Pak Jokowi terus saja deh, gitu. Rasional juga. Meskipun secara demokrasi itu menyakitkan. Dan apalagi bagi aktivis demokrasi ya, kayaknya nggak ada orang lain saja. Kan belum dicoba, mungkin orang lain lebih bagus. Suara begitu juga harus kita dengar. Tapi orang kan juga menghitung. Terutama pengusaha itu biasanya, katakanlah Pak Jokowi tidak sukses-sukses amat, katakanlah begitu. Tentu orang yang menganggap Pak Jokowi sukses sekali marah mendengar begini. Tapi seandainya pun Pak Jokowi tidak sukses-sukses amat, pengusaha lebih senang seperti ini daripada belum tentu, begitu. Ada kepastian. Ya, tantangannya begitu berat dan ya Pak Jokowi kan, terutama Pak Luhut, beliau kan semacam khawatir. Apakah kalau presiden nanti ini ganti, Indonesia akan bisa mencapai pendapatan per kapita $9.000 dalam 5 tahun ke depan. Karena sekarang kan baru 4.500, berarti 2 kali lipat. Sementara 4.500 ini sudah 10 tahun. 10 tahun saja jalan di tempat dari 4.500 ke 4.500. Nah, apakah bisa menjadi 9.000 5 tahun yang akan datang $9.000? Pak Luhut menghitung bisa. Dengan hilirisasi nikel, hilirisasi bauksit, kemudian dengan petrochemical yang akan dibangun besar-besaran di Kalimantan Utara, dengan infrastruktur yang sudah jadi di Sumatera maupun di Jawa. Pak Luhut kan mengatakan bahwa itu akan membuat Indonesia maju, asal tidak terganggu. Nah, apakah maksudnya asal tidak terganggu ini? Apa maksudnya? Itu apakah karena ganti presiden? Dan karena itu orang semua mengatakan bahwa Pak Luhut lah yang paling pengen Presiden Jokowi ini 3 periode. Tapi alasannya juga ada. Seperti dulu ketika Golkar, awal-awal Orde Baru, Golkar harus menang dan menangnya harus mutlak. Itu kan di satu pihak kan menyakitkan demokrasi. Tapi di lain pihak yang mengatakan begitu itu kan punya ideologi juga. Bahwa tidak ada negara yang ekonominya bisa maju kalau negara itu tidak stabil. Dan stabilnya itu harus agak panjang. Bukan stabil 5 tahun, nggak stabil 5 tahun, nggak ada gunanya juga. Jadi saya mendengarkan hal seperti itu, saya mendengarkan hal seperti ini. Tapi saya juga mendengarkan pendapatnya Pak Jimli Asidiki misalnya, yang mengatakan politik dan partai politik ini harus dirombak total. Nah, sehingga kita ini kan negara demokrasi.
kita menyerukan semua harus demokrasi. Tapi partai kan sangat tidak demokratis di dalam partai. Terus bagaimana sekarang soko guru demokrasi tidak demokratis di dalamnya? Pak Jimli Sidiki kan mengatakan, masa partai itu selalu tergantung pada ketua umumnya. Lantas di mana demokratisasi yang ada di dalam partai? Sehingga ini negara demokrasi. Pilar demokrasinya adalah partai politik. Tetapi kok di partai politik sangat tidak demokratis. Ini kan harus dirombak. Dan saya setuju sekali dengan Pak Jimli Sidiki. Kata dirombak itu dari Pak Jimli, bukan dari Pak Dahlan. Dari Pak Jimli. Kalau dari saya banyak yang marah nanti. Misalnya soal otonomi daerah. Pemerintah kan maju sekali dalam hal otonomi daerah, bagian dari demokratisasi di daerah-daerah. Tetapi coba lihat partai kita, sangat sentralistik. Jadi pemerintah lebih maju daripada partai. Padahal pilar demokrasi adalah partai. Jadi dalam hal demokratisasi internal partai, dalam hal otonomi, itu dua-duanya saya nilai, partai-partai nilainya 3. Ya, itu ya teman-teman, penuturan yang sangat baik dari Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan ini seingat saya adalah mantan Menteri BUMN ya teman-teman. Beliau ini termasuk sosok yang inovatif ya. Beliau ini kalau nggak salah yang terlibat dalam mobil listrik kalau tidak salah ya teman-teman. Artinya beliau ini kan kalau nggak salah pemimpin redaksi juga ya. Kalau nggak salah membesarkan koran apa ya, saya lupa, koran Surabaya atau apa ya, maaf ya teman-teman saya lupa. Yang jelas beliau ini setahu saya sosok inovatif. Nah, kenapa saya sebut demikian? Karena kita bisa lihat sudut pandang atau perspektifnya itu sangat memahami apa yang sedang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Tapi kan kalau orang-orang politik yang pola pikirnya itu politik aja terus ya teman-teman, misalnya seperti Refli Harun katakanlah atau Amin Rais gitu teman-teman. Jadi yang dipikirin tuh politik aja terus. Nah, tidak ada coba sekali-sekali melihat kebaikan pembangunan infrastruktur di era Pak Jokowi itu yang bisa menyelamatkan rakyat karena berbentuk antisipasi. Misalnya bendungan. Pak Jokowi itu pernah dalam satu momen mengatakan air tuh harus dikelola ya teman-teman untuk masa depan. Jadi bayangkan sudah sampai sejauh itu pola pikirnya ya teman-teman, antisipatif ya teman-teman. Jadi air tuh harus dikelola. Artinya ketika dia hujan tidak membanjiri kehidupan, ketika dia kemarau, air yang di bendungan itu bisa dimanfaatkan untuk pertanian, untuk kehidupan juga. Itu kenapa Pak Jokowi bilang ya air itu ya sumber kehidupan ya teman-teman. Jadi kalau nggak ada air nggak ada kehidupan. Itu saya pernah dengar sekilas Pak Jokowi ngomong gitu. Saya lupa di pidato yang mana. Artinya sudah sangat sejauh itulah pola pikir Pak Jokowi dan Pak Dahlan sebagai sosok yang inovatif ya teman-teman. Orang yang tidak mau ketinggalan ya teman-teman dengan cara-cara baru ya teman-teman. Saya sangat yakin, sangat memahami apa yang dikerjakan Pak Jokowi itu tergambar dari penuturan beliau. Jadi sangat mantap, sangat asik ya teman-teman penuturan Pak Dahlan Iskan ya teman-teman. Itu kalau respon saya. Kalau teman-teman sendiri bagaimana pendapatnya? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.